Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 8 akan melakukan presentasi terkait analisis aspek hukum bisnis pada UMKM Aqua Studio. Ini merupakan anggota kelompok kami, ada Dava Arsy, NRP 106, ada Ryan Pasha, NRP 011, ada saya Ismail Aliklas, NRP 119. Ini merupakan presentation outline kami. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64 juta. Namun, jumlah UMKM tersebut tidak seimbang dengan pengetahuan mengenai legalitas usaha, pengetahuan mengenai hukum di Indonesia, khususnya hukum digital dan hak atas kekayaan intelektual atau haki dalam keberlangsungan bisnis. Aqua Studio merupakan salah satu UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha dan pengetahuan mengenai hukum di Indonesia, khususnya hukum digital. Aqua Studio mengalami penipuan oleh vendor usaha. Masalah tersebut, bila dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak UMKM, maka akan menjadi masalah besar. Dalam penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci terkait masalah yang dialami oleh UMKM, baik sebab maupun akibat, dan bertujuan untuk menemukan penyelesaian masalah dan tindakan yang bisa dilakukan oleh UMKM Aqua Studio. Rumusan masalah sendiri adalah apakah masalah yang sedang dialami oleh UMKM Aqua Studio, bagaimana analisa hukum mengenai permasalahan yang dialami UMKM Aqua Studio, dan bagaimana penyelesaian masalah terhadap permasalahan yang dialami oleh UMKM Aqua Studio. Tujuan penelitian sendiri adalah mengetahui detail kasus permasalahan yang sedang terjadi di UMKM Aqua Studio, mengetahui analisis dari aspek hukum bisnis mengenai permasalahan yang dialami UMKM Aqua Studio, dan memberikan rekomendasi mengenai penyelesaian masalah yang dialami oleh UMKM Aqua Studio. Manfaatnya sendiri bagi penulis adalah sebagai sarana untuk mengetahui lebih dalam terkait hukum bisnis Indonesia, terhadap praktiknya di dalam bisnis, dan menerapkan pengetahuan yang dia peroleh selama menempuh pembelajaran khususnya di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Bagi akademik, laporan ini dapat digunakan sebagai sarana referensi mengenai permasalahan terkait dengan permasalahan khusus hukum pada bisnis ini. Bagi pembaca, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pentingnya aspek hukum dan keberlangsungan bisnis. Bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan hukum dan gambaran permasalahan. Next. Ya, jadi di sini ada profil dari Aqua Studio sendiri, di mana Aqua Studio merupakan bisnis yang bergerak pada bidang fashion. Bisnis ini didirikan bermula pada saat fenomena COVID-19 dan melihat pasar khususnya di Indonesia yang semakin peduli dengan fashion, khususnya aksesoris dan juga pakaian. Terdapat beberapa produk yang dimiliki oleh Aqua Studio, antara lain yang ada di gambar di bawah kanan ini ada atasan dan juga ada paketan berupa kerudung dan juga bawahan. Next. Selanjutnya yaitu konsep dasar hukum. Yang pertama yaitu kami membahas tentang legalitas hukum, dan di dalam legalitas hukum kami membahas 4 poin. Yang pertama yaitu NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang merupakan nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan juga kewajiban perpajakan yang secara peraturan perundang-undangan mengatur NPWP, yaitu pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Ada pula 5 fungsi NPWP, antara lain menghindari dari adanya denda, mempermudah pengajuan kredit, membuat surat izin usaha, membuat rekening bank, dan juga syarat pencairan dana dari negara. Dalam NPWP sendiri terdapat 2 jenis, yaitu NPWP pribadi dan juga NPWP badan. Next. Selanjutnya ada KBLI, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yang merupakan pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia yang berupa menghasilkan produk ataupun output baik berupa barang maupun jasa. Fungsi NPWP sendiri itu yang pertama menyediakan arus informasi yang berkelanjutan, yang kedua referensi tiap badan usaha dalam membuat dokumen perusahaan, yang ketiga berfungsi sebagai perizinan penanaman modal. Dasar hukumnya sendiri melalui Badan Pusat Statistik menyusun KBLI sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha atau bisnis. Acuan ini juga diperbarui pada September 2020 sesuai dengan peraturan BPS nomor 2 tahun 2020. Next. Legalitas hukum yang ketiga yaitu SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. SIUP sendiri merupakan izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang ataupun jasa. Terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dilihat di layar tersebut. Setidaknya ada 5 peraturan yang mengatur tentang
surat izin usaha perdagangan. Ada pula jenis-jenis SIUP yang berdasarkan Permendak RI nomor 46 tahun 2009, pelaku usaha dapat mengajukan SIUP dengan beberapa pilihan kategori dan syarat, yaitu yang pertama SIUP makro dengan minimal 50 juta, SIUP kecil dengan KKN bersih 50 juta sampai dengan 500 juta, SIUP menengah dengan KKN bersih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar, dan yang terakhir SIUP besar yang mempunyai modal serta kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Next. Ya, selanjutnya ada legalitas hukum dalam bentuk IUMK atau izin usaha mikro kecil. Jadi IUMK sendiri merupakan tanda legalitas kepada seseorang ataupun pelaku usaha tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil yang dalam bentuk naskah satu lembar. Fungsinya sendiri antara lain untuk lebih mudah menjalin kerjasama, untuk mendapatkan legalitas, nilai tambah untuk akses permodalan, dan juga lokasi usaha yang terlindungi, dan yang terakhir untuk pengembangan usaha. Dasar hukumnya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014, dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014. Next. Selanjutnya ada konsep dasar hukum, yaitu hukum digital. Jadi ini ada konsep dasar hukum yang kedua yang kami bahas, yaitu hukum digital, yang merupakan pengakuan yang mengatur tingkah laku masyarakat digital yang harus ditaati dan sifatnya memaksa untuk mempertahankan etika bisnis pada dunia digital. Yang tujuannya antara lain yang pertama memberi keamanan, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Yang kedua sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana. Yang ketiga menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan dengan elektronik. Dan yang terakhir mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada pula dasar hukum yang mengatur pelaksanaan hukum digital, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Next. Untuk konsep dasar hukum yang ketiga, yaitu kami membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HAKI, yang merupakan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1944. Hak atas kekayaan intelektual sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Yang kedua ada dasar hukum, di mana hak kekayaan maksud saya yang kedua ada hak kekayaan industri, yang merupakan hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme. Terdapat beberapa jenis perlindungan dari hak kekayaan industri, yaitu hak paten, hak desain industri, hak merek, hak indikasi geografis, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan juga hak rahasia dagang. Next. Selanjutnya kami akan membahas mengenai gambaran umum permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang kami analisis, yaitu Aku Studio. Yang pertama legalitas perusahaan, di mana pihak Aku Studio dari awal pendiriannya pada saat awal pandemi hingga kini belum pernah mengajukan surat legalitas perusahaan. Hal tersebut menjadi permasalahan ke depannya karena untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan mendapatkan investor dengan lebih mudah, bisnis harus mempunyai legalitas seperti SIUP, UMK, NPWP, ataupun KBLI. Yang gambaran umum permasalahan yang kedua yaitu hukum digital, di mana Aku Studio pernah mengalami permasalahan pada hukum digital. Hal tersebut diceritakan oleh owner langsung yang kami wawancari pada tanggal 4 Desember. Hal tersebut berawal pada saat Aku Studio ingin membeli bahan baku untuk produk-produknya jumlah 30 piece, namun yang datang hanya satu. Pada saat pihak vendor diminta pertanggungjawaban, pihak vendor malah menghilang dan tidak dapat dihubungi. Gambaran umum permasalahan yang terakhir yaitu mengenai hak atas kekayaan intelektual, di mana pihak Aku Studio belum pernah mengajukan terkait HAKI sendiri. Seperti yang kita ketahui, HAKI sangat penting untuk dimiliki oleh suatu perusahaan agar dapat menghindari terjadinya plagiarisme. Next. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian sendiri akan digunakan sebagai dasar dalam merancang laporan ini. Selanjutnya di sini ada waktu dan lokasi. Dan untuk waktu sendiri yaitu dari 18 November hingga 9 Desember. Dan untuk lokasinya yaitu melalui conference meeting. Kemudian di sini ada desain penelitian. Yang pertama yaitu objek penelitian. Untuk objek penelitian sendiri yaitu MKM Aku Studio. Lalu untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan metode wawancara yang akan
wawancara langsung ke owner Aku Studio. Lalu di sini ada dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer sendiri yaitu untuk mengetahui bisnis Aku Studio, dan data sekunder yaitu untuk mengetahui teori hukum digital, hak atas kekayaan intelektual, dan legalitas bisnis. Next. Kemudian teknik pengumpulan data. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, terdapat dua sumber data yang dibutuhkan, yaitu primer dan sekunder. Untuk primer sendiri akan dikumpulkan melalui wawancara terhadap owner Aku Studio, dan data sekunder akan didapatkan melalui studi literatur yang berasal dari artikel berita, jurnal terdahulu, dan pencarian dari sumber di internet yang terpercaya. Next. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan analisis. Next. Analisis kasus dalam aspek bisnis. Yang pertama adalah legalitas hukum. Pada Aku Studio sendiri belum memiliki legalitas hukum apapun. Karena hal tersebut, konsumen menjadi kurang percaya terhadap Aku Bisnis, dan hal tersebut dapat berpotensi mengurangi kesempatan yang ada. Lalu yang kedua adalah hak atas kekayaan intelektual. Aku Studio belum mendaftarkan nama, logo, dan merek UMKM, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan jika terdapat pelaku bisnis lainnya yang menggunakan nama, logo, dan merek yang sama. Hal tersebut tentunya dapat merugikan Aku Studio dalam berbisnis. Next. Lalu yang ketiga yaitu hukum digital. Pada Aku Studio pernah menjadi korban penipuan. Hal ini terjadi saat pemilik Aku Studio ingin membeli barang ke vendor. Pemilik Aku Studio membeli barang dengan jumlah yang lumayan banyak ke vendor tersebut, tapi saat barang datang tidak sesuai dengan jumlah yang sudah dipesan. Karena hal tersebut, Aku Studio mengalami kerugian yang cukup banyak. Selanjutnya adalah analisis kasus dalam aspek hukum. Yang pertama yaitu mengenai legalitas hukum. Aku Studio belum membuat SIUP, dan IUMK. Padahal hal tersebut dapat membuat konsumen menjadi lebih percaya terhadap Aku Studio, dan tidak hanya itu, jika Aku Studio membuat IUMK, maka dapat diberikan fasilitas oleh pemerintah. Kemudian jika Aku Studio memiliki legalitas usaha, maka juga banyak tenaga kerja yang tertarik untuk bekerja di Aku Studio. Kemudian yang kedua yaitu hak atas kekayaan intelektual. Karena Aku Studio tidak memiliki sertifikat merek, maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan perusahaan lain yang mengambil alih Aku Studio. Tetapi jika Aku Studio memiliki sertifikasi merek, maka hal tersebut dapat dibawa ke jalur hukum. Yang ketiga yaitu kasus hukum digital. Karena setelah Aku Studio menjadi korban penipuan, hal tersebut tidak dapat dilaporkan ke pihak polisian karena tidak ada buktinya yang kuat. Next. Selanjutnya yaitu kondisi tindak lanjut dan penyesuaiannya. Yang pertama yaitu legalitas hukum. Untuk Aku Studio, karena belum memiliki legalitas usaha apapun, maka solusi yang dapat diberikan yaitu untuk membuat SIUP. SIUP sendiri terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu mengisi formulir, fotokopi surat izin tempat usaha, yang ketiga fotokopi izin gangguan, yang keempat data tentang peralatan kapasitas produk, modal, dan tenaga kerja, yang kelima materai 6.000 sebanyak 2 buah, dan yang terakhir untuk penambahan sub bidang usaha dengan mengisi formulir isian penambahan sub bidang. Lalu jika Aku Studio tidak bisa membuat SIUP, maka terdapat opsi lain, yaitu untuk membuat IUMK dengan persyaratan sebagai berikut. Mengisi formulir, lalu membuat surat pengantar dari RT atau RW, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, dan pas foto terbaru berwarna dengan ukuran 4x6. Next. Dan yang kedua di sini ada hak atas kekayaan intelektual. Karena Aku Studio belum memiliki sertifikasi merek, maka hal yang dapat dilakukan oleh Aku Studio yaitu membuat sertifikasi merek dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajukan surat permohonan, yang kedua fotokopi KTP, yang ketiga fotokopi akte pendirian, yang keempat fotokopi peraturan pemilikan bersama, yang kelima surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan, yang keenam tanda pembayaran biaya permohonan, yang ketujuh 10 helai tiket merek, dan yang terakhir surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya. Next. Dan yang terakhir di sini ada kasus hukum digital. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Aku Studio pernah mengalami penipuan dan tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada bukti yang kuat. Sehingga solusi yang dapat diberikan kepada Aku Studio yaitu mengenai yaitu jika ingin melakukan transaksi dengan jumlah besar, Aku Studio dapat membuat surat perjanjian dengan vendor. Sehingga jika vendor melakukan penipuan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai di dalam surat perjanjian, maka masalah tersebut dapat ditindak hukum.
Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Ako Studio belum memahami hukum dan dalam bisnis, khususnya legalitas hukum, hak atas kekayaan intelektual, dan hukum digital. Sehingga bisnis UMKM Ako Studio tidak berjalan maksimal dan banyak kerugian yang Ako Studio alami. Pada kasus Ako Studio sendiri, usaha tersebut belum memiliki legalitas bisnis ataupun bisnis apapun seperti SIUP dan UMK. Hal tersebut memberi pengaruh terhadap kegiatan usaha karena banyak konsumen yang kurang percaya terhadap Ako Studio. Legalitas bisnis juga memungkinkan Ako Studio memiliki sarana perlindungan hukum. Ako Studio juga membutuhkan perlindungan hukum dan pengetahuan mengenai hukum digital karena Ako Studio pernah mengalami penipuan oleh vendor yang menyebabkan kerugian usaha yang cukup besar. Selain itu, UMKM Ako Studio belum mengetahui pentingnya hak kekayaan intelektual dalam bisnis sehingga tidak menutup kemungkinan jika terdapat pelaku bisnis lain yang menggunakan nama, logo, dan merek yang sama. Hal tersebut tentu dapat merugikan pihak UMKM Ako Studio. Saran dari kami, sebagai pelaku bisnis sudah seharusnya Ako Studio memiliki pemahaman mendalam terkait hukum bisnis. Pemahaman mendalam tersebut akan memberi pengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha dari Ako Studio. Legalitas hukum dan pemahaman mengenai hukum digital akan mengurangi resiko penipuan yang telah dialami Ako Studio di kemudian hari. Dalam meminimalisir masalah tersebut dengan cara mengurus dan memiliki dokumen legalitas yang sesuai, kegiatan usaha yang dilakukan akan tercatat dan tersimpan secara resmi oleh pemerintah. UMKM Ako Studio juga harus mendaftarkan nama, logo, dan merek usaha untuk memperoleh hak perlindungan secara hukum dan atas kekayaan intelektual, sehingga dapat mengurangi resiko pengambilan nama, logo, dan merek usaha oleh pihak lain, sehingga pelaku usaha akan merasa aman dan dalam menjalankan kegiatan usaha. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan presentasi kami. Sekian, terima kasih.